Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Isdiana, mahasiswa program studi profesi nurse angkatan 8. Pada stase anak ini saya akan menjelaskan kasus saya tentang gangguan sistem hematologi pada anak, yaitu Dengue hemorrhagic fever atau yang disebut juga dengan demam berdarah, dengue. Baik, kita masuk ke slide pertama. Dalam slide ini dijelaskan tentang definisi. Apa sih itu demam berdarah dengue? Demam berdarah dengue itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue atau arbovirus yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Berarti virus tersebut berada di kelenjar air liurnya nyamuk Aedes aegypti. Nah, ini dapat dilihat klasifikasi. Untuk derajat 1, demam disertai dengan gejala klinis perdarahan spontan, uji tourniquet positif yaitu dengan jumlah peteki. Petekinya itu bisa dalam jumlah 6 atau 10. Terus trombositopenia atau kurangnya trombosit, dan hemokonsentrasi berarti atau gangguan hemodinamik pada tubuh. Derajat 2 yaitu perdarahan spontan di kulit dan atau perdarahan lain, berarti bisa di perdarahan pada gusi, perdarahan pada lambung dan lain-lain. Dan derajat 3 yaitu kegagalan sirkulasi, nadi cepat dan lemah, hipotensi, kulit dingin, lembab dan gelisah. Nah, ini sudah masuk ke tanda-tanda shock ya. Dan derajat 4 yaitu bisa juga disebut dengan DSS atau Dengue Shock Syndrome, renjatan berat atau kejang, denyut nadi dan tekanan darah yang tidak dapat diukur. Derajat 3 dan 4 ini sudah masuk dalam shock. Nah, ini siklus DBD-nya. Jadi, untuk yang pertama itu virus yang berada di kelenjar air liur nyamuk itu masa inkubasinya lebih kurang 7 hari. Nah, lalu nyamuk tersebut menggigit manusia, tubuh manusia, maka virus sudah dapat menimbulkan gejala. Nah, dari sini ada fase-fase yang kita ketahui. Fase DBD itu seperti pelana kuda, naik, turun, dan naik lagi. Nah, untuk pada fase pertama yaitu fase demamnya 1-3 hari, demam meningkat. Setelah 3 hari, demam akan turun pada hari keempat sampai hari keenam. Nah, pada hari keempat sampai keenam ini adalah fase kritis, di mana perdarahan akan meningkat, tapi tidak disertai dengan gejala demam. Nah, fase-fase disinilah yang harus kita observasi secara terus-menerus perdarahannya. Pada hari ke-7 dan seterusnya demam akan naik lagi. Tetapi fase ini adalah fase penyembuhan. Oke, ini adalah patofisiologi dari DBD. Nah, ini kita bisa lihat nyamuk Aedes aegypti menyebarkan virus, terjadi viremia. Virus dengue itu masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, saat virus dengue itu masuk dalam pembuluh darah, ini yang pertama ada hipertermi, gejalanya yaitu suhu tubuh meningkat, karena saat virus itu masuk ke plasma darah, maka terangsanglah hipotalamus untuk melepas zat pirogen, dan akhirnya tubuh menjadi demam. Lalu setelah itu di dalam tubuh kita ini ada antibodi. Jadi saat antibodi itu melawan virus-virus tersebut, maka terjadilah antihistamin dilepaskan. Nah, dari sini peningkatan permeabilitas kapiler ini artinya yaitu cairan intravaskuler akan keluar ke ekstravaskuler dan akhirnya terjadilah kebocoran plasma. Nah, disinilah bisa juga terjadinya perdarahan. Yang kita bisa angkat diagnosanya yaitu kekurangan volume cairan.
Setelah terjadi perdarahan, maka bisa terjadi gangguan di sistem gastrointestinal. Disinilah terjadi perdarahan pada lambung, asam lambung meningkat, dan terjadilah mual muntah. Inilah diagnosa-diagnosa yang paling aktual pada DBD. Nah, konsep dasar keperawatan untuk pengkajiannya yang harus kita kaji, yang pertama yaitu riwayat penyakit dahulu, karena DBD ini sifatnya berulang. Yang kedua, pemeriksaan fisik seperti tadi, peningkatan permeabilitas kapiler, takikardi, penurunan tekanan darah seperti tanda-tanda syok, terus ada perdarahan di hidung atau tidak, gastrointestinal ini, perdarahan pada gusi, hepatomegali, anoreksia, mual muntah. Sistem neurologi itu nyeri, pusing, sesuai tanda dan gejala DBD-nya. Nah, sistem integumen yang paling khas DBD ini adalah peteki. Untuk diagnosa keperawatan yang lebih prioritas itu hipertermi. Yang kedua, kekurangan volume cairan. Ketiga, nyeri. Keempat, ketidakseimbangan nutrisi. Dan terakhir, ansietas. Terima kasih.